pemirsa dari 11 IPA 4 SMA Harapan Mandiri. Video kali ini adalah untuk tugas project mata pelajaran biologi saya. Kali ini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang penting bagi tubuh. Tak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan dan kelancaran sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem organ ini memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia juga memiliki berbagai fungsi lainnya, diantaranya 1. Mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. 2. Menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. 3. Menjaga suhu tubuh tetap stabil. 4. Mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. 5. Mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Komponen utama sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia memiliki 3 komponen penting yang masing-masingnya saling berkaitan. 3 komponen ini mengatur jalannya pengangkutan dan penerimaan kembali darah dari ke seluruh tubuh. Berikut ini merupakan 3 komponen utama sistem sirkulasi darah manusia. 1. Jantung. Jantung adalah organ paling vital dalam sistem peredaran darah manusia, dan fungsinya memompa dan menerima darah ke seluruh tubuh. Letak jantung ada di antara paru-paru, tepatnya di tengah dada di bagian belakang kiri tulang dada. Ukuran jantung kira-kira sekitar lebih dari kepalan tangan Anda, yakni sekitar 200-400 gram. Jantung Anda terdiri atas 4 ruang, yakni serambi atrium kiri dan kanan, serta bilik vertikal kiri dan kanan. Jantung memiliki 4 katup yang memisahkan keempatnya ruang tersebut. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah mengalir ke arah yang benar. Katup ini termasuk katup trikuspid, mitral, paru, dan aorta. Setiap katup memiliki valves yang disebut leaflet atau shafts yang membentuk dan menutup sekali setiap jantung Anda berdetak. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah pipa elastis yang menjadi bagian dari sistem peredaran darah manusia. Pembuluh darah berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lainnya, atau sebaliknya. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu arteri, membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu mencegah tekanan darah tetap konsisten. Vena membawa darah yang miskin oksigen penuh karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Dibandingkan arteri, vena memiliki dinding pembuluh darah yang lebih tipis. Kapiler bertugas menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. 3. Darah. Komponen utama sistem peredaran darah manusia selanjutnya adalah darah. Tubuh manusia rata-rata mengandung sekitar 4-5 liter darah. Darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Tanpa darah, oksigen, dan sari makanan, nutrisi akan sulit mencapai ke seluruh bagian tubuh. Dirangkum dari situs American Red Cross, darah terdiri atas beberapa komponen, yaitu plasma darah yang bertugas mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembekuan darah, dan bagian kimia seperti hormon dan protein. Sistem darah merah eritrosit yang bertugas membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sel darah putih leukosit yang bertanggung jawab untuk melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur yang memicu perkembangan penyakit. Keping darah trombosit yang memiliki peran penting proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Macam-macam komponen darah manusia. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah yang semuanya beredar di seluruh tubuh.
Sel darah ini kemudian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Jadi secara keseluruhan komponen darah manusia terdiri atas 4 macam, meliputi plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit atau platelet atau keping darah. Semuanya komponennya memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang mendukung kerja darah dalam tubuh. Berikut ini ulasan lengkapnya. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup banyak di dalam darah. Dibandingkan kedua komposisi darah lainnya, yaitu leukosit dan trombosit, warna darah yang merah pekat salah satunya disebabkan oleh keberadaan hemoglobin protein yang bertugas mengikat oksigen dalam darah. Selain hemoglobin, di dalam darah sel darah merah juga terdapat hematokrit. Hematokrit adalah volume sel darah merah dibandingkan dengan volume darah di total atau sel darah merah dan plasma. Eritrosit berbentuk bulat dilengkapi dengan cengkungan atau bikonkaf di bagian tengahnya. Tidak seperti sel lainnya, sel darah merah lebih mudah berubah bentuk untuk menyesuaikan diri saat melewati berbagai pembuluh darah di dalam tubuh. Dikutip dari Mayo Clinic, berikut kadar normal sel darah merah yang dapat dideteksi dengan tes darah lengkap. Laki-laki 4,32 sampai 5,72 juta sel per mikroliter darah, perempuan 3,90 sampai 5,03 juta sel per mikroliter darah. Sementara itu kadar normal hemoglobin dan hematokrit normal adalah hemoglobin sebesar 132 sampai 166 gram per liter untuk laki-laki dan 116 sampai 150 gram per liter untuk perempuan. Sedangkan hematokrit sebesar 38,3 sampai 48,6% untuk laki-laki dan 35,5 sampai 44% untuk perempuan. Selain memberikan warna merah yang khas, hemoglobin juga bertugas dalam membantu eritrosit membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh, serta mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Persentase volume darah keseluruhan yang terdiri dari sel-sel darah merah disebut hematokrit. Sel darah merah terbentuk di sumsum tulang belakang yang dikendalikan oleh hormon yang terutamanya diproduksi oleh ginjal, yaitu eritropoietin. Sel darah merah akan mengalami proses pematangan selama 7 hari di sumsum tulang baru, kemudian dilepaskan ke aliran darah. Umumnya masa hidup sel darah merah hanya bertahan sekitar 4 bulan atau 120 hari. Selama masa itu, tubuh akan secara teratur mengganti dan memproses sel darah merah yang baru. Sel darah putih atau leukosit. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dalam seluruh komposisi. Meskipun begitu, komponen darah ini mengembang tugas yang tidak main-main, yakni melawan infeksi virus, bakteri, jamur, dan memicu perkembangan penyakit. Ini karena sel darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat asing tersebut. Normalnya jumlah sel darah putih pada orang dewasa adalah 3.400 sampai 9.600 sel per mikroliter darah yang terdiri atas beberapa jenis. Berikut ini jenis-jenis sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum tulang lengkap dengan persentase normal pada orang dewasa. Neutrofil 50 sampai 60%, limfosit 20 sampai 40%, monosit 2 sampai 9%, eosinofil 1 sampai 4%, basofil 0,5 sampai 2%.
Semuanya memiliki tugas yang sama untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Masa hidup sel darah putih pun cukup lama, bisa dalam hitungan hari, bulan, hingga tahun tergantung jenisnya. 3. Trombosit, keping darah atau platelet. Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan merah, trombosit sebenarnya bukan sel. Trombosit atau kadang disebut dengan juga keping darah adalah sebuah fragmen sel berukuran kecil. Komponen darah yang satu ini juga disebut sebagai keping darah. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Tepatnya trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan peredaran darah, sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Jumlah trombosit normal di dalam darah yaitu antara 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikrometer darah. Jika jumlah trombosit lebih tinggi dari kisaran normal, dapat mengakibatkan pembekuan darah yang tidak diperlukan. Akhirnya bisa beresiko menimbulkan penyakit stroke dan serangan jantung. Sementara bila seseorang kekurangan jumlah trombosit dalam darah, maka akan menyebabkan peredaran darah hebat karena darah sulit membeku. 4. Plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan darah di dalam tubuh Anda. Sekitar 55-60% adalah plasma darah. Plasma darah sendiri tersusun dari air kurang lebih 92% dan 8% sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino atau protein, vitamin, lemak, dan serta garam mineral. Tugas utama plasma darah adalah mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembeku atau faktor koagulasi, serta bahan kimia seperti hormon dan protein yang bantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Protein pembeku yang dibawa oleh plasma ini nanti akan bekerja bersama trombosit serta faktor pembekuan atau koagulasi dalam proses pembekuan darah. Selain mengedarkan berbagai bahan penting, plasma darah juga berfungsi untuk menyeimbangkan volume darah serta kadar elektrolit garam termasuk natrium, kalsium, kalium, magnesium, klorida, dan bikarbonat. Keempat komponen darah yang telah disebut memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan Anda. Oleh karena itu, jagalah kesehatan Anda untuk mencegah berbagai penyakit yang berkaitan dengan darah, salah satunya dengan menjalankan pola hidup sehat. Mekanisme sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sirkulasi sistematik. Sirkulasi sistematik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen berisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru, darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dan sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar, vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan
dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lainnya, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat aterosklerosis, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga fungsinya terganggu. Kondisi ini lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Gangguan pada sistem peredaran darah. Aliran darah yang terganggu dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, sehingga menimbulkan berbagai penyakit serius. Gangguan sistem peredaran darah dapat disebabkan oleh kelainan bawaan atau gangguan genetik maupun penyakit tertentu seperti diabetes. Berikut ini adalah beberapa macam gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah. 1. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. 2. Sumbatan pembuluh darah arteri atau aterosklerosis. 3. Penyakit jantung koroner. 4. Gagal jantung. 5. Aneurisma aorta. 6. Gangguan irama jantung atau aritmia. 7. Henti jantung. 8. Shock. 9. Kelainan otot jantung atau lemah jantung atau disebut kardiomiopati. 9. Penyakit arteri perifer. 10. Emboli dan trombosis vena dalam. 11. Penyakit jantung bawaan. Gangguan pada sistem peredaran darah merupakan kondisi berbahaya yang tidak bisa dianggap remeh. Jika tidak segera diobati, kondisi tersebut bisa menimbulkan komplikasi serius, misalnya kerusakan organ dan bahkan kematian. Oleh karena itu, penting bagi siapa saja untuk selalu menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan cara menerapkan pola hidup sehat, seperti berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi, membatasi asupan garam dan lemak, tidak merokok, serta menjaga berat badan tetap ideal. Selain itu, untuk memastikan kondisi sistem peredaran darah tetap lancar, Anda juga perlu